Selamat datang Bapak Ibu yang kekasih, umat-umat Tuhan di dalam kasih Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita membahas satu topik pendalaman Alkitab melalui dalil-dalil Alkitab, kitab Injil Kristiani mengenai dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni. Pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu apa arti definisi dosa tersebut. Apa arti definisi dosa dan bagaimana boleh ada dosa yang tidak dapat diampuni. Allah Maha Pengasih, Yesus Kristus Juru Selamat kita mewartakan suatu kasih sukacita, yaitu pengampunan atas dosa. Tetapi mengapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Kita akan mempelajari dosa yang tidak dapat diampuni itu melalui dalil Alkitab. Bagaimana dosa itu dikatakan tidak dapat diampuni? Dosa, definisi dosa menurut Alkitab. Inilah definisi dosa menurut Alkitab. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini sama dengan kata-kata di dalam bahasa Batak yang mengatakan, nunga diboto nasitong, HP dang diulahon, ima dosa. Sudah tahu yang baik, sudah tahu kebenaran, tetapi tidak melakukan kebaikan dan kebenaran itu adalah dosa. Yesus Kristus mewartakan, mengumumkan kabar keselamatan bagi para pendosa. Ada warta keselamatan bagi para pendosa. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lukas 15 ayat 7-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada kabar sukacita bahwa bila mana seorang manusia yang berdosa itu mau melakukan pertobatan, mau meninggalkan dosa-dosanya, maka akan ada sukacita di sorga. Kita mempelajari akibat dosa. Apakah akibat dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkannya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita manusia. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan keluh kesah manusia. Tetapi apa yang membuat manusia berdosa ini sepertinya tidak memiliki pengharapan pertolongan dari Tuhan adalah dosa yang menjadikan penghambat keselamatan itu. Tindakan yang menghalangi untuk bertobat. Tindakan-tindakan manusia yang menghalangi untuk melakukan pertobatan. Kalau kita baca di dalam Yeremia 9 ayat 5. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat, malas untuk berbalik melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada obat kemalasan, apalagi di dalam kemalasan untuk bertobat. Ada dosa yang tidak dapat diampuni. Ketika Yesus Kristus mewartakan suatu sukacita, ada pengampunan terhadap dosa, tetapi ada dosa yang tidak dapat diampuni. Matius 12 ayat 31 sampai ayat 32 mengatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa artinya dosa yang tidak dapat diampuni? Yaitu dosa yang menentang Roh Kudus. Mengapa ada dosa yang tidak dapat diampuni tersebut? Beberapa orang sampai menganiaya dirinya, menganiaya jiwanya, merasa tertekan karena takut jikalau ia telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Kita melihat bagaimana orang-orang yang berputus asa, yang tidak mungkin lagi mendapatkan pengampunan, melakukan tindakan yang radikal, memisahkan, benar-benar memisahkan dirinya daripada Allah, dan memisahkan dirinya dari kehidupan. Apakah tugas Roh Kudus di dalam kehidupan manusia itu? Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita manusia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam manusia, kecenderungan dalam kehidupan manusia saat ini tidak sensitif lagi akan dosa, tidak merasa jijik lagi kepada dosa, dan berkompromi untuk melakukan dosa. Kompromi terhadap dosa. Bapak Ibu, dan oleh karena hal ini, Roh Kudus bertugas menginsafkan dunia akan dosa.
Ia mencurahkan kasih Allah dalam hati manusia. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hati manusia. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ia mencurahkan kasih Allah dalam hati manusia, dan Roh Kudus berkediaman tinggal di dalam hati manusia. Ia membawa kelahiran baru. Roh Kudus membawa kelahiran baru dalam kehidupan manusia. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menurut. Selanjutnya, kita ketahui bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan untuk menurut. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah tugas Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati yang dikeraskan. Roh Kudus tidak tinggal dalam hati manusia yang mengeraskan dirinya, mengeraskan hatinya. Kejadian 6 ayat 3 sampai 5. Kejadian 6 ayat 3 sampai ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenaman. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan. Hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan, yang menimbulkan kejahatan yang besar di atas dunia ini. Maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia itu. Yesus mengetuk pintu hati kita dan menunggu dengan sabar, tetapi kita menolak untuk membukakan pintu hati kita itu. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kerinduan Yesus untuk bersama-sama dengan kita, mengetuk pintu hati kita. Tetapi kadangkala kita menutup pintu hati dan tidak mau menerima kehadiran Yesus Kristus.
Jika kita memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, hati kita kadangkala merasa tidak kita gunakan lagi mendengarkan hukum, tidak sensitif lagi terhadap hukum Allah. Amsal 28 ayat 9 mengatakan demikian. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Kadangkala hati manusia dikeraskan dan menentang akan hukum Allah. Langkah-langkah penolakan kehadiran Roh Kudus. Inilah yang kita lakukan, yang seringkali dilakukan manusia di dalam penolakan terhadap Roh Kudus. Yang pertama, mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan Roh Kudus. Berkali-kali Allah memanggil kita melalui Roh Kudus-Nya. Berkali-kali Roh Kudus mengetuk pintu hati kita. Tetapi yang sering terjadi adalah tindakan mendukakan Roh Kudus. Tindakan kedua adalah memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan Roh Kudus, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Berkali-kali memadamkan Roh Kudus. Berkali-kali Roh Kudus menegur kehidupan kita, tetapi nyala Roh Kudus di dalam memperingati kehidupan kita, kita padamkan. Seperti lilin yang kita tutup di dalam gantang. Mengeraskan hati. Mengeraskan hati kita. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mengeraskan hati dari teguran Roh Kudus. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Cara mengeraskan hati, ketika hati kita sudah tumpul sehingga kita menyerahkan kehidupan ini kepada hawa nafsu dan kita melakukan tindakan-tindakan yang penuh keserakahan dalam rupa-rupa kecemaran dan kejahatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya tindakan-tindakan yang kita lakukan yaitu meninggalkan Roh Kudus dan ditinggalkan Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ketika hati kita sudah mengeras dan kita sudah padamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka selanjutnya kita yang akan ditinggalkan Roh Kudus. Seperti contohnya adalah Saul. Ketika Saul hatinya dikuasai oleh roh jahat, Roh Tuhan undur dari dalam kehidupan Raja Saul. Dan inilah
yang terjadi ketika Saul ditinggalkan oleh Roh Kudus. 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Bukan Tuhan yang tidak mau datang kepada Saul. Ketika Saul mengeraskan hatinya daripada Tuhan, mengeraskan hatinya melakukan penolakan terhadap Roh Tuhan, hatinya dikuasai kejahatan. Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab Saul. Beberapa manusia yang lain di atas dunia ini, sebagai contoh, mereka melakukan penghujatan. Mereka ditinggalkan oleh Roh Kudus. Penghujatan terhadap Roh Kudus. Inilah contoh-contoh manusia yang menghujat Roh Kudus. Manusia sebelum air bah. Kita dapat baca di dalam Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kejadian 6 ayat 3 ini dikatakan, pada saat itu manusia hanya berusia 120 tahun saja. Mengapa Allah membatasi kehidupan manusia itu? Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan manusia besar di bumi, dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Dilanjutkan di dalam Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejahatan yang penuh dengan tindakan kekerasan. Rusak di hadapan Allah. Dan dilanjutkan dalam ayat 12. Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, sungguh menyedihkan. Bumi yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan dirusak oleh dosa. Dosa menyelimuti hati manusia, dan kecenderungan manusia melakukan dosa kejahatan tersebut. Tidak sensitif lagi akan dosa, tidak merasa jijik lagi kepada dosa, dan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Manusia sebelum air bah. Firaun. Keluaran 8 ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengar mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ketika Allah memberikan tulah kepada Firaun, dan berkali-kali Firaun meminta kepada Musa dan Harun supaya melalui Musa dan Harun Tuhan berkenan menghalau tulah-tulah tersebut, peringatan daripada Tuhan. Setelah tulah-tulah itu Tuhan tarik untuk memberikan peringatan kepada Firaun itu. Bukannya Firaun melakukan pertobatan, tetapi Firaun lebih mengeraskan hatinya dan tidak mau tunduk kepada Tuhan. Selanjutnya Herodes.
Lukas 23 ayat 8 sampai ayat 9 mengatakan demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Herodes banyak mendengar tentang kemuliaan, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dia bersuka cita. Tetapi pada saat Yesus ditangkap, dia sudah mengetahui kebenaran tentang Yesus. Herodes bukan melakukan tindakan yang benar, tetapi bersekutu untuk membunuh Yesus. Tertutup pintu kasihan terhadap Herodes. Tertutup pintu hati nurani Herodes terhadap Yesus Kristus. Yudas. Lukas 22 ayat 3 sampai ayat 4. Apa yang dilakukan oleh Yudas sehingga Yudas ditinggalkan oleh Roh Kudus? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, Yudas sanggup menjual Yesus Kristus. Yudas sanggup melakukan kejahatan. Yudas sanggup mengkhianati Yesus Kristus ketika roh iblis masuk ke dalam hatinya. Saudara-saudaraku, dosa terhadap Roh Kudus bukanlah satu dosa perbuatan kejahatan seperti membunuh, berdusta, mencuri, atau dosa kenajisan lainnya. Dosa terhadap Roh Kudus adalah puncak penolakan dengan kekerasan hati untuk tidak mendengarkan teguran Roh Kudus. Puncak kekerasan roh hati, roh di dalam hati, kekerasan hati kita, puncak kekerasan hati kita untuk menolak kehadiran Roh Kudus. Dosa terhadap Roh Kudus adalah suatu di mana kita mengeraskan hati terhadap suara Allah. Kita pada jiwa kita ini mengeraskan hati terhadap suara Allah pada jiwa kita, sehingga pengerasan hati itu sudah berwujud kebiasaan yang tidak dapat lagi dipatahkan. Suatu kebiasaan menentang Roh Kudus yang tidak dapat lagi untuk dipatahkan. Dosa terhadap Roh Kudus adalah penutupan pintu hati. Penutupan pintu hati yang terakhir dengan sengaja untuk menentang Roh Kudus. Menutup pintu hati dan dengan sengaja menentang Roh Kudus. Satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa penolakan pengampunan yang sudah berulang-ulang. Untuk mana pengampunan itu sebenarnya sudah tersedia. Pengampunan itu sudah tersedia, tetapi kita melakukan penolakan secara berulang-ulang. 2 Tawarik 36 ayat 15 sampai ayat 16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu,
menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dosa terhadap Roh Kudus, ketika Tuhan berkali-kali mengirimkan utusannya untuk memperingatkan akan dosa, manusia memperolok-olok utusan tersebut dan memperolok-olok firman tersebut. Matius 6 ayat 22 sampai ayat 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah mata hati kita. Jika mata itu gelap, maka gelaplah mata hati kita. Dan kegelapan itu lebih gelap dan semakin gelap lagi mata hati kita. Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 20. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Menolak Roh Kudus, menutupi pintu hati, melakukan kejahatan, melakukan kegelapan, agar perbuatan kita perbuatan yang jahat itu semakin tidak tampak. Apakah yang membuat dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Karena kenyataannya tidak ada lagi pertobatan. Orang yang selalu menutupi hatinya terhadap Roh Kudus telah dengan sengaja membinasakan kemampuannya untuk bertobat. Telah membinasakan kemampuannya untuk bertobat, membiasakan selalu untuk berbuat dosa, sehingga membinasakan kemampuannya untuk bertobat. Contohnya dapat kita aplikasikan. Seorang markoni kapal, seorang juru komunikasi kapal, dengan sengaja